Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang percaya di tempat yang bersuka cita, yang tahu bahwa ada kuasa dalam darah Kristus. Di dalam nama Yesus bersama-sama berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Dengan bersyukur Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, melayakan pulihkan hidupku, nyatakan besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Oh, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampir dariku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih
Tuhan, kami bersyukur Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita bersuka cita Tuhan. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord God. Ayo sama-sama berikan kemuliaan sama-sama yang paling hebat Tuhan. Sebab Dia punya Allah, sebab Dia punya Allah yang dahsyat, sebab Dia menjadi Allah kita luar biasa. Oh bersama Tuhan. Thank you Jesus. percaya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya juga kuasa-Mu nyata atas setiap umat-Mu di tempat ini. Menyatakan Tuhan sukacita kami, yang menyatakan kemenangan kami, yang menyatakan Tuhan deklarasi kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus punya Allah yang dahsyat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey, terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Dan bersukacita Tuhan mengasihani Engkau. Hey Jesus. Terima kasih Tuhan. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Rasakan kasih Tuhan di tengah badai sekalipun, ini iman kami katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya,
sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Bersama-sama tepuk tangan yang paling berbuat kita. Kau telah ubah ratapanku menjadi karya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, tekan bersegar dan bukan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh say, dan bukan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Bersama-sama menari endakan pujian ini. Kau telah ubah ratapanku menjadi karya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan menari seperti gajah dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, tegar bersuka dan bukan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku. Bersama-sama dengan iman mengatakan, oh, dan bukan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Oh, Tuhan, kaulah sukacitaku. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Hey, hey, hey. Thank you, hey Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan, oh, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, katakan bersama. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian bersama. Ku kenakan jubah pujian, katakan umat Tuhan dengan kedua tangan berangkat dan percaya bahwa Yesus sudah kasih. Amin. Hey, hey, kenakan. Ku kenakan jubah pujian lagi. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Dan bermain bersama Tuhan. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, oh, bersama-sama dengan berterima kasih. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami ada, terima kasih Tuhan. Yes.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bermasmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta.
bagimu pujian, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Oh, aku dan sembah padamu, Bapakku cahaya wajahmu. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kita bersembah, ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta. Oh, berikan sorak-sorai memanggil buat Tuhan kita di tempat ini. Silakan, haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menutup doa puasa Daniel selama 21 hari ini. Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, bisnis dan keuangan. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan dan juga pemulihan karir di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah dalam doa puasa Daniel selama 21 hari ini, Tuhan, Engkau yang mengubahkan setiap pokok-pokok doa menjadi kesaksian yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, Amin. amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan tidak terasa, hari ini saudaraku, kita akan mengakhiri doa puasa Daniel selama 21 hari, tepat tanggal 25. Jadi nanti sore Bapak Ibu sudah bisa mengakhiri, menyelesaikan puasa Daniel ini. Saudaraku, tema khotbah pagi hari yang luar biasa ini, 7 berkat yang kita terima waktu Anda dan saya mengikuti doa puasa Daniel. Saudaraku, berkat yang pertama, saudaraku, Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-20 menjelaskan bahwa ada perbedaan antara orang yang saudaraku sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-20. Haleluya, haleluya. Daniel 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, yang ditanyakan raja kepada Daniel dan satu angkatan dengan dia, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, didapati bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu. dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Gereja Tuhan, didapati bahwa Daniel 10 kali lebih pintar, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih pintar daripada yang lain. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam Maleakhi 3:18, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Haleluya. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Umat yang diberkati Tuhan, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak mau beribadah. Yang lain, saudaraku, beribadah kepada ilah yang lain. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Alkitab mengatakan Daniel 1 ayat yang ke-8, berketetapan untuk hidup benar, berketetapan untuk hidup suci, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan apapun. Daniel 1 ayat yang ke-8. Haleluya, haleluya.
Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bagaimana Daniel, saudaraku, berketetapan untuk hidup benar, untuk hidup suci dan tidak menajiskan diri dengan apapun. Daniel 1 ayat ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Amin. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. tidak usah menajiskan dirinya. Kenapa? Karena Daniel percaya untuk pintar, saudaraku, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Dan itu terbukti dalam Daniel 1 ayat yang ke-20. Berapa banyak saudara yang mendengarkan khotbah ini? Tuhan mau membuat perbedaan dalam hidup saudara, boleh nggak tangan tinggi-tinggi? Kalau Tuhan ingin membuat perbedaan dalam hidup Anda dan saya, ambil keputusan hari ini untuk hidup benar, untuk hidup suci, dan saudaraku, saya percaya Anda akan melihat Tuhan membuat perbedaan dalam hidup saudara. Yang pertama. Yang kedua adalah penyingkapan. Ada penyingkapan di dalam doa. Daniel 2 ayat 16-18. Ada penyingkapan. Hal-hal yang tersembunyi itu bisa disingkapkan di dalam doa. Daniel 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Haleluya. Daniel 2 ayat yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya dia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. supaya diberi waktu untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan apa yang menjadi makna daripada mimpi raja. Lanjutkan terus. Daniel 2 ayat 16. Haleluya. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya Amin. supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Lanjutkan terus, haleluya. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya Lanjutkan terus. dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Gereja Tuhan, bagaimana Daniel mengajak Sadrak, Mesak, Abednego untuk berdoa. Kenapa berdoa? Karena mereka berempat percaya kalau mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa menyingkapkan hal-hal yang terselubung. Amin. Tuhan bisa menyingkapkan hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit itu bisa disingkapkan di dalam doa. Amin. Saudara gereja Tuhan, dalam Daniel 2:19, saudaraku, di kamar doa, katakan di kamar doa, Di kamar doa Tuhan menyingkapkan Tuhan hal-hal menyingkapkan yang hal-hal rahasia. rahasia. Saudaraku, di kamar doamu, Tuhan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Daniel 2:19. Haleluya. Daniel 2 ayat yang ke-19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Maka rahasia yang besar itu disingkapkan kepada Daniel dalam penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Lalu Daniel memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena rahasia yang sukar, yang sulit itu disingkapkan oleh Tuhan di kamar doa. Haleluya. Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu umat Tuhan, mari ambil waktu untuk saudara masuk di kamar doamu. Amin. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tetapi ketika engkau masuk di kamar doa, di sorga ada Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Daniel 2 ayat yang ke-28. Di sorga ada Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang rahasia. Daniel 2 ayat 28. Haleluya. Daniel 2 ayat yang ke-28. Tetapi Amin. di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Di surga ada Allah yang menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Daniel sadar betul bahwa di sorga ada Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, hal-hal yang saudaraku tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara gereja Tuhan, proteksi ilahi. Proteksi ilahi itu akan turun kepada orang-orang yang setia. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Haleluya. Daniel 3 ayat yang ke-17. Amin. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. maka Tuhan akan sanggup melindungi kami dan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, Tetapi seandainya pun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. tidak akan memuja ilah yang lain, tidak akan memuja dewamu itu. Saudara, kesetiaan adalah kunci untuk Anda dan saya menerima proteksi ilahi.
Daniel pasal yang ketiga ayat 24 dan 25. Daniel 3 ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Dia bangun dan berkata, Berkatalah dia kepada para menterinya. berkatalah Raja Nebukadnezar kepada menterinya, Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? bukankah 3 orang yang kita kecampakkan ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Amin. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan di tengah api yang begitu dahsyat itu. Mereka tidak terluka, Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. dan rupanya seperti anak dewa. Haleluya. Apakah Anda percaya gereja Tuhan ada proteksi ilahi kalau Anda dan saya setia? Amin. Orang-orang yang setia tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Maka sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Gereja Tuhan jangan menyakiti Tuhan, jangan melawan Tuhan, jangan berseberangan dengan Tuhan. Kalau engkau dan saya melawan Tuhan, kalau engkau dan saya melawan firman-Nya, gereja Tuhan kematian yang datang. Tapi kalau engkau dan saya setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikatnya kepada orang yang setia. Daniel 3, haleluya. Bahkan Daniel 3:27, tubuhnya tidak mampan oleh api. Wow, keren, luar biasa. Daniel 3 ayat 27, tubuhnya tidak mampan oleh api. Kenapa? Karena ada proteksi ilahi. Amin. Daniel 3:27. Daniel 3 ayat yang ke-27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Orang-orang luar bisa melihat bahwa tubuhnya Sadrak, Mesak, Abednego tidak mampan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Rambut di kepalanya pun tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bau kebakaran pun tidak ada. Gereja Tuhan, ini bicara proteksi yang supernatural. Amin. Saya mau tanya gereja Tuhan, berapa banyak Anda dan saya ingin mengalami ayat ini? Amin. Ada proteksi yang supernatural yang melindungi engkau dari segala bahaya. Gereja Tuhan, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Di pesawat, di kapal, di jalan, sewaktu-waktu bisa terjadi kecelakaan. Tapi dengarkan ini gereja Tuhan, kalau engkau dan saya setia kepada Tuhan, ada proteksi ilahi Tuhan yang saudaraku bisa menjagai Anda, bisa memagari Anda, sehingga hidupmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Maka dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-28, Tuhan itu mengutus malaikatnya. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi kita dari segala yang jahat. Daniel 3 ayat yang ke-28. Haleluya. Daniel 3 ayat yang ke-28. Amin. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya yang menaruh percaya kepada Tuhan dan melanggar titah raja, dan melanggar saudaraku titah raja. dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, jangan engkau ragu akan kebesaran Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu akan kebesaran Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas badai, Tuhan yang berkuasa atas dapur perapian, Tuhan yang berkuasa saudaraku atas singa, atas apapun juga. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara dan saya yang mendengarkan khotbah ini, engkau dan saya akan menerima proteksi ilahi yang supernatural sepanjang tahun 2023 ini. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anakmu, keluargamu, harta bendamu dijagai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Poin yang ketiga, yang keempat, saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, poin yang keempat, saudara gereja Tuhan, bahaya dosa kesombongan. Saudara, dalam Daniel 4 ayat 30-31, Daniel 4 ayat 30-31, saudara gereja Tuhan, haleluya, haleluya. Daniel pasal 4 ayat 30-31. Daniel 4 ayat yang ke-30, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Bukankah itu Babel yang besar yang kubangun oleh kebesaranku dan kemegahanku? Lanjutkan terus. Daniel 4 Raja belum 30-31. habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Raja belum selesai memegahkan dirinya, ada suara yang datang dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Anda boleh melihat bahwa kesombongan
akan membawa orang dihalau dari hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tapi Daniel 4 ayat 17, orang kecil sekalipun kalau rendah hati, maka orang kecil dapat diangkat oleh Tuhan. Kalau Anda rendah hati, saudara yang mendengarkan khotbah ini, maka akan ada peninggian yang luar biasa kepada saudara dan saya. Daniel 4 ayat 17. Haleluya, haleluya. Daniel pasal 4 ayat 17. Amin. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Amin. Supaya orang-orang yang hidup tahu, orang-orang hidup harus tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat oleh Tuhan untuk kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang paling kecil. Amin. Tapi orang yang paling tinggi sekalipun dapat direndahkan oleh Tuhan untuk kedudukan yang sangat rendah. Orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat Tuhan untuk kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang sangat tinggi pun dapat direndahkan Tuhan untuk kedudukan yang sangat rendah. Katakan haleluya. Haleluya. Daniel 4:32. Alkitab berkata, Daniel, bagaimana Raja Nebukadnezar dihalau dari hadapan Tuhan. Daniel 4:32. Daniel 4 ayat yang ke-32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Gereja Tuhan, bagaimana raja yang tinggalnya di istana sekarang dihalau, saudaraku, tinggal di antara para binatang-binatang. Ini bicara tempat yang sangat rendah. Daniel 4 ayat 33. Daniel 4 ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Amin. Dan dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Gereja Tuhan, orang yang raja, orang saudaraku yang makanannya, saudaraku, adalah makanan yang saudaraku tidak biasa, makanan raja. Tapi ketika saudaraku menyombongkan diri, saudaraku harus makan rumput. Saudaraku mati yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, saudaraku, berkat dalam 2 puasa Daniel. 2 puasa Daniel ini mengingatkan kita supaya kita jangan pernah memegahkan diri. Karena kalau kita sudah mulai menjadi sombong, maka kita akan dihalau. Tapi kalau engkau dan saya rendah hati, maka berkat Tuhan akan datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, berkat yang keempat, Anda boleh melihat di sini bahwa peninggian akan datang kepadamu kalau engkau dan saya rendah hati. Tetapi gereja Tuhan, engkau dan saya akan direndahkan serendah-rendahnya kalau engkau dan saya mulai tinggi hati. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kelima, poin yang kelima adalah kekuatan pujian dan penyembahan. Daniel pasal 4 ayat 34. Haleluya, haleluya. Daniel 4 ayat yang ke-34, tetapi Amin. setelah lewat waktu yang ditentukan, Amin. aku Nebukadnezar menengadah ke langit, Aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. akal budiku kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Saudara, kalau kita mengatakan bagaimana Raja Nebukadnezar memuji dan memuliakan Allah yang maha tinggi. Saudaraku, ini berita yang luar biasa. Haleluya. Raja yang tidak mengenal Tuhan dipaksa untuk mengenal Tuhan. Raja yang sombong, saudaraku, dipaksa oleh Tuhan harus mengakui kedaulatan Tuhan, harus memuji, mengagungkan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, apa yang terjadi? Ini berkat yang kelima. Anda dan saya akan menerima kemuliaan yang lebih besar. Amin. Kalaupun Anda pernah mengalami kehilangan kemuliaan oleh karena kesombongan, oleh karena kesalahan, kalau engkau dan saya bertobat sungguh-sungguh dan engkau menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, janji Tuhan, engkau dan saya kemuliaan akan dipulihkan Tuhan, bahkan lebih besar dari kemuliaan yang sebelumnya. Amin. Daniel 4 ayat 30. Daniel 4 ayat yang ke-30 berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Daniel 4 ayat 36. Haleluya. Daniel 4 ayat 36, Amin. pada waktu akal budiku kembali kepadaku, Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaan. kembalilah kemuliaanku dan kebesaranku. Lanjutkan terus. Haleluya. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Para menterinya, para pembesarnya menjemput Raja Nebukadnezar, saudaraku. Lanjutkan terus. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, Tuhan mengembalikan Raja Nebukadnezar kepada kerajaannya. bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Terimalah kemuliaan yang lebih besar. Amin. Katakan, saya menerima Saya menerima dalam 2 puasa Daniel dalam ini 2 puasa Daniel kemuliaan ini kemuliaan yang lebih besar. yang lebih besar. Katakan, saya menerima Saya menerima dalam 2 puasa Daniel ini kemuliaan yang lebih besar. Ulang lagi, saya menerima dalam 2 puasa Daniel ini kemuliaan yang lebih besar. Bagaimana caranya? Naikkan pujian dan penyembahan. Amin. Jangan anggap enteng pujian dan penyembahan. Maka saudaraku,
Haleluya. Nanti sore dukung dalam doa. Kita akan mengadakan KKR Bapak Ibu dalam penutupan 2 puasa Daniel. Anda juga bisa ikuti secara online Bapak Ibu. Kita akan banyak memuji, kita akan banyak menyembah Tuhan. Karena kita percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan, saudaraku, itu sangat menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang disukakan dengan pujian dan penyembahan akan memberkati kita dan memberikan kita kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Yang keenam, saudaraku gereja Tuhan, kita belajar Bapak Ibu tentang Belsajar. Bagaimana Belsajar tidak menghormati perkakas rumah Tuhan. Dalam Daniel 5 ayat 2 dan 3. Daniel 5 ayat 2 dan 3. Amin. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak. Belsajar mengambil perkakas dari rumah Tuhan yang terbuat dari emas dan perak. Yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Dari dalam bait suci di Yerusalem. Yaitu perkakas yang diambil dari bait suci dari Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Bagaimana mereka tidak menghormati perkakas rumah Tuhan? Bagaimana mereka tidak menghormati, saudaraku, perkakas-perkakas yang diambil dari bait sucinya Tuhan? Saudaraku mati yang berkati Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam Daniel pasal haleluya ayat 5 sampai 5 dan 6. Daniel 5 ayat 5 sampai 6. Daniel 5 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Tiba-tiba, saudaraku, ketika Belsajar tidak menghormati perkakas rumah Tuhan, tidak menghormati perkakas yang menjadi milik Tuhan di bait sucinya, tiba-tiba, saudaraku, Raja Belsajar melihat ada tangan, saudaraku, yang menulis di dinding. Lanjutkan di depan terus. kaki dia. Di depan kaki dia. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Wow, raja melihat, Bapak Ibu, raja yang sombong ini melihat ada punggung tangan itu. Lalu raja menjadi pucat. Saudaraku, raja yang begitu sombong yang sedang mabuk tiba-tiba pucat pasi. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Dan lututnya berantukan. Dan lututnya berantukan. Gereja Tuhan, di sini saya mengerti Bapak Ibu. Doakan Bapak Ibu suatu hari kita boleh membangun rumah bagi Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, Anda dan saya yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati keuangan Bapak Ibu supaya engkau dan saya menjadi bendaharanya Tuhan. Saudara boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat di mana Anda dan saya mendapatkan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, Anda lihat, orang-orang yang tidak menghormati perkakas rumah Tuhan akan mendapatkan kematian bahkan penghukuman. Tapi saya percaya orang-orang yang menghormati perkakas rumah Tuhan, orang yang menghormati baik, orang-orang yang menghormati Tuhan, saudaraku, akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Daniel pasal 6 ayat 23, haleluya. Daniel pasal 6 ayat 23. Daniel pasal 6 ayat yang ke-23. Amin. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel pasal 5 ayat 23. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Daniel 5 ayat 23. Pada Amin. waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia. Tampaklah jari-jari tangan manusia Menulis pada kapur dinding istana raja. menulis kapur pada dinding istana raja. Di depan kaki dia. Di depan kaki dia. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat yang ke selanjutnya ayat 26 langsung. Lalu raja menjadi pucat. Lalu Dan raja menjadi pucat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Amin. Dan lututnya berantukan. Amin. Saudaraku, dari sini saya belajar Bapak Ibu, supaya anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada, hormati Tuhan. Amin. Kalau Anda berada di rumah Tuhan, kalau Anda sedang beribadah, gereja Tuhan, hormati Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir dalam bait sucinya. Amin. Katakan haleluya. Orang yang menghormati Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi kalau orang tidak menghormati Tuhan akan direndahkan oleh Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, konsistensi doa. Daniel pasal 6. Haleluya, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Daniel pasal 6 ayat 11. Haleluya. Daniel 6 ayat yang ke-11. Dan Amin. didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Amin. Pergilah dia ke rumahnya. Pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Amin. 3 kali sehari dia berlutut, Amin. berdoa serta memuji Allahnya, Amin. seperti yang biasa dilakukannya. Gereja Tuhan, tidak banyak orang seperti Daniel. Punya komitmen doa. Amin. Punya konsistensi doa. Ketika ada peraturan tidak boleh beribadah. Ketika ada peraturan, saudaraku, yang mengandung hukuman, tidak boleh berdoa. Tapi Daniel, saudaraku, tetap berdoa.
Saudaraku gereja Tuhan, seorang yang tidak banyak orang seperti Daniel, punya konsistensi dalam doa, punya komitmen di dalam doa. Anda lihat Bapak Ibu, Daniel 6 ayat 23. Bagaimana Allah mengutus malaikatnya kepada Daniel. Daniel pasal 6 ayat 23 waktu dia ada di gua singa. Daniel 6 ayat yang ke-23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Allahku telah mengutuskan malaikatnya untuk menutupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara dan saya yang mendengarkan khotbah ini? Anda boleh mengalami namanya angel ministry. Ada namanya pelayanan malaikat. Tuhan mengutus malaikatnya kepada orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, berkomitmen di dalam doa. Katakan haleluya. Haleluya. Dan ayat terakhir dalam Daniel 6 ayat 29, kedudukan yang tinggi diberikan kepada Daniel yang punya komitmen di dalam doa. Daniel pasal 6 ayat 29. Daniel 6 ayat 29. Dan Amin. Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Daniel punya kedudukan yang tinggi pada pemerintahan Darius. Dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara yang mendengarkan khotbah ini? Tuhan memberikan Anda kedudukan yang tinggi. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kedudukan yang tinggi Amin. akan datang kepadamu Amin. ketika engkau dan saya punya komitmen Amin. di dalam doa. 7 hal yang saya sampaikan hari ini. Mari Bapak Ibu setia terus dalam doa ini dan dukung dalam doa. Nanti sore kita akan mengadakan KKR secara onsite maupun juga secara online. Saya mengajak Bapak Ibu ikuti doa puasa Daniel ini. Penutupan doa puasa Daniel ini dengan sukacita. Ini akan membawa berkat yang luar biasa buat saya dan saudara. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu Amin. yang boleh mengikuti doa puasa Daniel selama 21 hari ini. Tuhan terima kasih. Engkau yang mengubahkan setiap pokok doa menjadi kesaksian yang luar biasa. Tuhan, kami percaya hidup kami akan dibedakan. Kami percaya kepada kami akan disingkapkan hal-hal yang rahasia. Kami percaya kami akan menerima proteksi ilahi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau yang memberikan kami kemuliaan yang lebih besar. Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau memberikan kami Tuhan, haleluya, kedudukan yang sangat tinggi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengutus malaikat-Mu untuk menolong kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, Amin. amin, amin. Siapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya oleh kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudaraku, ada jaminan kita menerima keselamatan. Ada jaminan kita menerima kesehatan ilahi. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuat ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Mereka cawan tinggi-tinggi demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa cawan di tangan persekutuan dengan darah Yesus? Minum itu dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah mengutus Engkau telah mengutus anakmu bagi anakmu kami, bagi kami. supaya Supaya di dalam Yesus di dalam Yesus kami menerima kami keselamatan. menerima keselamatan. Di dalam Yesus Yesus kami menerima kami menerima kesehatan ilahi, kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi. kesembuhan. Di dalam Yesus Di dalam Yesus kami menerima kami perlindungan. menerima perlindungan. Di dalam Yesus Dalam Yesus kami menerima kami menerima kemenangan yang luar kemenangan biasa. yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama berkata. Amin. 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 Bapak Ibu gereja Tuhan, beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama, doa puasa Daniel akan kita selesaikan sore nanti Bapak Ibu, dan akan ditutup dengan KKR penutupan doa puasa Daniel yang bertempat di Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ada di luar kota maupun di luar negeri, saudara boleh mengikuti ibadah KKR nanti malam, saudaraku, melalui ibadah online. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, saudaraku dukung dalam doa umat Tuhan yang berangkat ke Israel tanggal 28 bulan ini, supaya semua peserta dijagai dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan yang ketiga,
dibuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat ke Israel wisata rohani untuk bulan Desember. Saudara boleh catat tanggal 3 Desember sampai tanggal 16. Saudaraku, khusus Desember ini kita 13 hari perjalanan. Jakarta, 1 hari 1 malam ada di Dubai, kemudian Israel, pulangnya lewat Mesir. Saudara gereja Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bergabung dalam wisata rohani ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, saudaraku, saudara boleh menabur, ada nomor rekening yang disediakan. Saya berdoa Bapak Ibu dimanapun Anda berada, biarlah Bapak Ibu menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, keuangan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau berlimpah-limpah sukacita dan damai sejahtera. Angkat tanganmu, di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendak-Nya. Engkau aku bekerja dan mendatangkan